wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Alif Akmalul Basor dengan NIM 22020100303 dari kelas Sistem Informasi Manajemen H. Program Studi Manajemen S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Lazada sebagai platform e-commerce terkemuka di Indonesia memiliki peran penting dan memfasilitasi transaksi jual beli online dan memberikan dampak yang sangat signifikan di masyarakat. Namun, di balik kesuksesannya, Lazada diharapkan pada berbagai isu etika dan sosial yang diidentifikasi dan analisis untuk memastikan platform ini digunakan secara langsung, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Untuk materi yang pertama, yaitu ada isu etika sosial dalam sistem informasi, Lazada meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama ada privasi pengguna. Privasi pengguna adalah perlindungan data pribadi pengguna menjadi isu utama dalam sistem informasi Lazada. Transparansi dalam pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi penting untuk membangun kepercayaan. Yang kedua ada keamanan data. Keamanan data adalah perlindungan terhadap data transaksi dan informasi sensitif lainnya harus diprioritaskan. Upaya untuk mencegah kebocoran data dan serangan siber yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga adalah ada keadilan dan transparansi. Praktik bisnis yang adil dan transparan dalam penanganan pesanan, harga, dan penilaian produk penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Menurut saya, dengan memperhatikan dan menanggapi isu-isu secara proaktif adalah krusial bagi Lazada untuk mempertahankan kepercayaan pengguna dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, yang selanjutnya ada nomor 2, merumuskan strategi penerapan telekomunikasi dan networking Lazada. Untuk merumuskan strategi penerapan telekomunikasi dan jaringan Lazada, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama ada infrastruktur jaringan. Memastikan kehandalan dan skalabilitas infrastruktur jaringan untuk menangani lalu lintas transaksi yang tinggi dan memastikannya ketersediaan platform yang stabil. Yang kedua ada pengamanan jaringan. Apa itu pengamanan jaringan? Adalah menerapkan teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi data pengguna, transaksi, maupun informasi sensitif lainnya. Yang ketiga adalah ada optimasi kinerja. Apa itu optimasi kinerja? Adalah mengoptimalkan performa jaringan untuk memastikan waktu respon yang cepat dan pengalaman pengguna yang lancar, terutama pada lonjakan lalu lintas seperti saat kampanye diskon yang besar. Oke, dengan mengintegrasikan strategi ini, Lazada dapat membangun infrastruktur telekomunikasi dan jaringan yang handal, aman, dan mampu mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Oke, yang ketiga adalah ada mengembangkan strategi keamanan informasi Lazada. Menurut saya, cara mengembangkan strategi keamanan informasi yang kuat, Lazada memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup beberapa aspek. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, ada analisis resiko. Yang kedua, ada kebijakan keamanan. Apa itu kebijakan keamanan? Adalah menetapkan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan komprehensif yang mencakup aspek seperti penggunaan data pribadi yang kuat, akses terhadap data yang terkontrol, dan tata kelola data yang baik. Oke, yang ketiga adalah pengelolaan akses. Pengelolaan akses adalah mengimplementasikan sistem manajemen akses yang ketat untuk memastikan bahwa hanya ada orang yang berwenang yang memiliki akses ke data intensif dari setiap sistem yang kritis. Oke, dengan mengimplementasikan strategi keamanan informasi yang komprehensif ini, menurut saya Lazada dapat mengurangi resiko keamanan, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan melindungi data penting dari ancaman yang ada dan baru muncul mungkin di masa depan. Oke, selanjutnya nomor 4, merencanakan dan mengimplementasikan sistem pendukung pengambilan keputusan Lazada. Dengan merencanakan dan mengimplementasikan sistem pendukung pengalihan keputusan atau Decision Support System atau DSS,
yang selektif untuk Lazada dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Oke, yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Menurut saya dengan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan informasi yang diperlukan dengan mendukung pengambilan keputusan ini di berbagai tingkatan organisasi yang ada di Lazada. Yang kedua adalah ada memilih teknologi dan platform. Dengan menentukan teknologi dan platform yang sesuai untuk membangun sistem DSS seperti database yang kuat, tools analitik dan infrastruktur komunikasi yang mendukung. Yang ketiga ada data gathering dan integrasi. Dengan mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber internal Lazada seperti data transaksi, data pelanggan dan data operasional. Oke, menurut saya dengan mengikuti langkah-langkah secara sistematis, Lazada dapat mengimplementasikan sistem mendukung pengambilan keputusan yang kuat dan efektif yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis dan mengambil keputusan yang baik secara strategis. Yang kelima, cara menerapkan sumber daya komputasi dan komunikasi Lazada. Oke, dengan untuk menerapkan sumber daya komputasi dan komunikasi yang efektif di Lazada, ada beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama ada infrastruktur komunikasi. Dibagi menjadi dua, yaitu cloud computing dan edge computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah pemanfaatan layanan cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud untuk skalabilitas yang lebih baik, efisiensi, dan biaya yang lebih terkendali. Yang kedua ada edge computing. Apa itu edge computing? Yaitu memanfaatkan edge untuk meningkatkan kecepatan respon aplikasi dan mengurangi latensi, terutama untuk fitur-fitur yang memerlukan pemrosesan data secara real time. Yang kedua ada jaringan dan telekomunikasi. Jaringan dan telekomunikasi dibagi menjadi dua, yaitu ada jaringan berkecepatan tinggi dan jaringan berteknologi SD-WAN. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu adalah virtualisasi adalah menggunakan teknologi virtual untuk memanfaatkan sumber daya komputasi secara lebih efisien, fleksibel, serta mengurangi biaya infrastruktur. Ada pemantauan dan manajemen sumber daya. Dengan memiliki sistem pemantauan yang terus-menerus untuk mengelola pengelolaan sumber daya komputasi dan jaringan, serta melakukan optimisasi berdasarkan analisis kerja. Oke, yang keenam ada mengimplementasikan visi dan misi perancangan sistem informasi Lazada. Untuk mengimplementasikan visi dan misi dalam melaksanakan perancangan sistem informasi Lazada, berikut ada beberapa langkah yang harus diambil. Yang pertama ada pahami visi dan misi organisasi. Yang pertama ada visi. Memiliki visi artikulasikan tujuan jangka panjang perusahaan seperti platform e-commerce Lazada terkemuka di Asia Tenggara atau menyediakan pengalaman belanja online terbaik. Misinya menentukan pendekatan atau nilai-nilai inti yang mendukung visi tersebut seperti inovasi teknologi, kepuasan pelanggan atau pertumbuhan berkelanjutan. Yang kedua ada mengidentifikasi tujuan strategis sistem informasi Lazada. Dengan kita tahu apa itu peran sistem informasi, tentukan bagaimana sistem informasi dapat mendukung visi dan misi perusahaan. Misalnya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, atau memungkinkan ekspansi ke pasar baru. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, menurut saya Lazada akan mengimplementasikan visi dan misi dengan ke dalam perancangan sistem informasi mereka yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan strategis, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif di pasar e-commerce yang sedang kompetitif. Yang ketujuh ada mengelola kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi Lazada. Menurut saya dengan mengelola kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi Lazada memerlukan pendekatan yang cermat dan strategis. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan ini. Yang pertama dengan mengelola kesuksesan implementasi sistem informasi Lazada. Yang pertama ada mendefinisikan tujuan dan kriteria keberhasilan. Yang kedua ada perencanaan yang matang.
Yang ketiga ada dengan kita mempunyai tim implementasi yang kompeten. Ya, yang kedua ada cara mengelola kegagalan dan pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi penyebab kegagalan. Jika terjadi kegagalan, mengidentifikasi penyebabnya secara objektif dan teliti. Apakah itu karena kurangnya perencanaan atau kesalahan dalam mengimplementasikan atau faktor lain yang tidak terduga. Yang kedua ada belajar dari pengalaman. Dengan kita mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut, kita dapat meningkatkan proses implementasi di masa depan. Yang ketiga ada perbaikan proses. Menurut saya dengan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam proses perencanaan, implementasi dan manajemen proyek untuk meningkatkan keberhasilan implementasi sistem bermosi di masa depan. Menurut saya dengan pendekatan ini, Lazada dapat mengelola lebih baik kesuksesan maupun kegagalan dalam mengimplementasikan sistem bermosi yang lebih baik, serta menggunakan pengalaman tersebut untuk memperkuat fondasi dalam pertumbuhan dan inovasi di masa depan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Lazada dapat melakukan kesuksesan dan kegagalan, penerapan sistem informasi yang secara efektif, memastikan operasi yang mulus, dan memberikan pengalaman yang sangat optimal. Oke, demikian pemaparan sedikit hasil materi dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.